Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Coaching Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan ketentuan pakaian yang digunakan untuk tes PPPK tahun 2024 atau tes kompetensi. Nah, nanti ini akan aku bagi pembahasannya. Yang pertama untuk yang perempuan non-hijab dan juga yang hijab. Kemudian yang terakhir untuk yang laki-laki. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama untuk teman-teman perempuan yang non-hijab, silahkan diperhatikan juga rambutnya, pastikan rapi dan tidak mengganggu ketika teman-teman tes, karena tes kan kayak gini ya, gitu-gitu. Jadi pastikan rambutnya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kemeja putih. Kemeja putih ini seperti ini, ada kerahnya ya, berwarna putih. Putihnya apakah putih tulang atau putih yang putih-putih gitu. Usahakan yang putih-putih. Tetapi kalau misalkan dari instansi tidak ada perintah untuk menggunakan warna tertentu putih yang gimana, selagi itu masih putih diperintahkan. Next yang selanjutnya silahkan menggunakan bawahan rok atau celana. Cuma kemarin yang CPNS itu di beberapa titik lokasi, buat yang perempuan pakai celana itu daftarannya diminta di akhir gitu, jadi diakhirkan. Maka dari itu saran aku buat teman-teman yang perempuan khususnya ini pakainya rok yang panjang, kemudian tidak ketat dan bukan berbahan jeans, bahan kain rok gitu. Nah, yang selanjutnya perhatikan juga bahwasanya rok itu pastikan muat ya di teman-teman, jadi tidak kebesaran karena tidak menggunakan ikat pinggang. Apakah dimasukkan atau dikeluarkan itu bebas, tetapi nanti dibaca lagi terkait dengan ketentuan instansi karena ini sudah merupakan tenaga non-ASN ya. Untuk yang CPNS kemarin bebas, boleh dimasukkan, boleh dikeluarkan, tetapi kalau untuk PPPK nanti teman-teman juga ngecek juga ya di web instansi. Yang selanjutnya terkait dengan sepatu. Nah, sepatunya ini wajib hitam. Boleh flat shoes, boleh pantofel, boleh juga sepatu yang sepatu untuk sekolah itu juga boleh, yang penting warnanya hitam polos, tidak ada corak putih di bawahnya ataupun tali sepatunya yang putih. Intinya usahakan warnanya itu hitam polos. Next yang selanjutnya buat teman-teman perempuan yang menggunakan hijab, ini sama dengan yang tadi teman-teman perempuan yang non-hijab, hanya saja bedanya di bagian hijab saja. Hijabnya ini menggunakan hijab berwarna hitam, boleh pasmina, boleh segi 4, yang penting polos hitam. Tetapi di beberapa instansi kemarin dari yang CPNS itu ada yang putih. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca ketentuan dari instansi. Dan next yang terakhir untuk teman-teman yang laki-laki. Nah, laki-laki ini pastikan rambutnya juga rapi, tidak mengganggu proses teman-teman seleksi. Kemudian menggunakan kemeja. Kemeja itu pakaian yang berkerah, panjang, celana kain yang panjang juga, dan berwarna hitam. Kemudian sama, tidak menggunakan ikat pinggang. Jadi pastikan celananya itu pas di badan teman-teman, karena untuk pengalaman yang CPNS itu ada yang kebesaran dan itu diikat pakai tali rafia. Selanjutnya terkait dengan sepatunya sama, yang penting polos hitam. Perlu diketahui juga bahwasannya dari instansi satu dengan instansi yang lain itu bisa ada ketentuan yang berbeda. Contohnya untuk Kemenak kemarin yang CPNS itu menggunakan pita berwarna hijau di lengan ketika tes. Ada juga dari instansi yang mewajibkan kerudungnya putih. Jadi ini aku menyampaikan secara umum saja bahwasanya itulah pakaian digunakan untuk tes CASN. Nanti untuk per instansi dicek lagi teman-teman ketika mau tes. Ceknya di mana? Ngeceknya di web instansi. Kalau nggak tahu web instansinya, silahkan masuk ke web SSCASN, kemudian masukkan kualifikasi pendidikan, kemudian jenis jabatan, seperti teman-teman nyari formasi dulu. Setelah itu diklik lihat, dan scroll ke bawah, silahkan itu ada web instansi di situ. Nah, kalau sudah mendekati waktu tes, biasanya ada pengumuman terkait dengan jadwal peserta tes. Di lembar itu juga ada informasi terkait dengan ketentuannya. Dibaca bait per bait secara seksama. Pastikan teman-teman menggunakan pakaian yang disebutkan di surat itu. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa dibaca ya untuk ketentuannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.